Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penjelasan tentang seorang musafir yang menjadi makmum orang yang bukan musafir. Nah, karena itulah para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang ketiga, yaitu tentang masalah seorang musafir yang menjadi makmum orang yang bukan musafir. Nah, menurut sebagian pada ulama, jika makmum musafir tersebut sholat bersama imam yang bukan musafir kurang dari 1 rakaat, maka sholatnya batal. Dan jika dia masih sempat mendapati 1 rakaat bersama imam, dia melanjutkan sholatnya seperti orang yang sholatnya tertinggal oleh imam. Nah, tentang hukum mengqadha bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian, jika meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa, para ulama sepakat dia wajib mengqadha rukun sholat yang ditinggalkannya itu. Tetapi dalam hal ini ada beberapa masalah yang para ulama perselisihkan. Sebagian dari mereka mewajibkan untuk mengqadhanya, dan sebagian lagi mewajibkan untuk mengulanginya. Contohnya seperti orang yang lupa melakukan 1 kali sujud pada 4 rakaat yang telah dilakukannya. Maksudnya pada setiap rakaat ia hanya sujud 1 kali saja, padahal semestinya dia harus sujud 2 kali. Nah, menurut sebagian ulama hanya rakaat terakhir saja yang sah, sementara 3 rakaat sebelumnya itu menjadi batal. Jadi dia harus menambah 3 rakaat lagi. Pendapat Imam Malik seperti ini, tetapi menurut sebagian ulama yang lain yang didukung oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam salah satu pendapatnya, seluruh sholatnya menjadi batal sehingga harus diulang lagi mulai dari takbiratul ihram. Nah, menurut sebagian ulama yang lain yang didukung oleh Imam As-Sawri, Imam Abu Hanifah, dan Al-Auza'i, dia harus sujud sebanyak 4 kali berturut-turut kemudian salam. Dengan demikian maka sholatnya menjadi sah. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi yang didukung oleh Imam Asy-Syafi'i, dia menyempurnakan rakaat yang keempat kemudian sujud sahwi. Nah, perbedaan pendapat ini bersumber dari masalah tertib atau urut-urutan di dalam sholat. Bagi ulama-ulama yang mewajibkan urut-urutan dalam sujud, maka sholat yang seperti itu tadi batal. Begitu pula sebaliknya, artinya hanya rakaat terakhir saja yang sah. Hal ini disamakan dengan sholat seorang makmum yang tertinggal oleh imam. Bagi ulama-ulama yang tidak mewajibkan urutan-urutan dalam sholat, maka sujud yang terlupakan itu boleh dilakukan dalam 1 rakaat. Nah, menurut murid-murid dari Imam Abu Hanifah, karena sujud itu berulang-ulang, maka tidak disyaratkan harus berurutan. Perihal lupa tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, murid-murid Imam Malik berbeda pendapat. Kata sebagian dari mereka, rakaat pertama tersebut tidak sah. Jadi harus mengqadha 1 rakaat lagi sebagai gantinya. Kemudian kata sebagian yang lain, sholatnya batal secara keseluruhan. Jadi harus diulang dari awal. Dan kata sebagian ulama lagi cukup diganti dengan sujud tanpa harus mengqadha atau menambah 1 rakaat lagi. Detail masalah ini sangat panjang jika harus diuraikan, tetapi itu di luar tujuan dari Imam ataupun Ibnu Rus. Sebab fokus Ibnu Rus adalah hanya menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dari masing-masing pendapat. Wallahu a'lam bishawab.